Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Samsul Hidayat. Nama saya Rivaldi Audo Riversiada dari kelas MJ 401 dengan NIM 25020102197. Pada kali ini saya akan membahas tentang anomi kegagalan kontrol perbankan, raibnya deposito sebesar 110 miliar. Kasus raibnya dana deposito nasabah sebesar 110 miliar di PT Bank Negara Indonesia, kantor cabang Makassar, merupakan bentuk kejahatan perbankan yang melibatkan modus pemalsuan dokumen biliet deposito. Dalam perspektif nasabah, Pak Andi Idris Manggabarani, seorang pengusaha properti, mengklaim kehilangan 45 miliar dari total deposit yang tersebar di 9 biliet. Tersangka dan modusnya adalah pegawai bernama Melati Bunga Sombe, staf umum BNI Makassar beserta 2 rekannya. Dugaannya adalah pemufakatan jahat pemalsuan dokumen biliet deposito bernilai jumbo tanpa kewenangan otorisasi hierarkis. Pernyataan bank, 9 biliet deposito tersebut tidak tercatat di dalam core banking system, dan bank melaporkan indikasi banking crime ke kepolisian. Perspektif nasabah meyakini adanya pemufakatan jahat yang melibatkan jajaran manajemen internal, mengingat seorang pegawai bagian umum secara hierarki tidak memiliki kewenangan otorisasi penerbitan produk simpanan bernilai jumbo tanpa keterlibatan pihak berwenang di tingkat manajemen cabang. Dari sudut pandang manajemen operasional perbankan, kasus ini memperlihatkan kelumpuhan sistemik pada pengendalian internal. Yang pertama, segregation of datis. Staf bagian umum mampu memfasilitasi transaksi bernilai jumbo tanpa pembatasan akses. Selanjutnya, dual control. Prosedur otorisasi berjenjang untuk penerbitan biliet gagal berfungsi. Selanjutnya, physical inventory control. Biliet dicetak secara fisik di luar sistem, tanpa pencatatan pada buku inventaris bank. Yang terakhir, off-balance sheet fraud. Dana nasabah ditampung dan dialihkan tanpa masuk ke neraca resmi bank. Dengan dugaan, dana nasabah yang seharusnya masuk ke core rekening bank, otorisasi sistem, dan biliet deposito dicetak sah. Namun, dalam fraudulent path, dana nasabah diterima oleh staf umum, terjadinya kolusi atau pemufakatan jahat, dan dana dialihkan, tidak masuk neraca, dan cetak biliet fisik di luar sistem. Fraud berskala besar jarang terjadi akibat kebetulan tunggal, melainkan hasil dari rangkaian SOP, lalainya SOP, dan lemahnya pengawasan melekat. Pemetaan teori perilaku dan motif internal. Ada 2 teori, yaitu agensi teori dan fraud diamond teori. Agensi teori adalah oknum pegawai memanfaatkan asimetri informasi untuk mengkhianati bank dan nasabah atau prinsipal. Dan yang kedua adalah fraud diamond teori, dibagi menjadi 4, yaitu ada pressure, motif finansial pribadi pelaku. Yang kedua ada peluang, celah pengamatan warkat fisik dan kelemahan sistem otorisasi bank, dan kapabilitas, pengetahuan mendalam oknum atas celah sistematik pengawasan bank, serta yang terakhir pembenaran, menganggap manipulasi ini tidak merugikan bank secara langsung dalam jangka pendek. Ada 3 aturan yang dilanggar dalam kasus ini. Yang pertama adalah POJK 39 tahun 2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, gagal menerapkan 4 pilar wajib, yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, dan evaluasi. Yang kedua adalah POJK nomor 17 tahun 2023 tentang tata kelola bagi bank umum. Di sini praktik fraudulent merusak integritas good corporate governance dan mencoreng reputasi industri. Yang terakhir adalah Basel Framework. Fraud internal memicu risiko operasional yang fatal, berujung pada keharusan penyediaan operational risk capital charge. Analisis risiko keruntuhan sistem pengamanan. Adanya paradoks dual control, prinsip 4 eyes principle menjadi tidak efektif saat terjadi kolusi horizontal atau vertikal. Staf umum tidak mungkin menembus sistem tanpa bantuan pejabat otorisator. Yang kedua adalah kerentanan warkat atau biliet fisik. Ketergantungan pada biliet kertas menciptakan celah manipulasi permanen of system printing atau pencetakan ganda. Efek domino dari kedua ini adalah trust deficit, hilangnya reputasi dari bank,
liquidity risk, dan yang paling parah adalah ancaman penarikan dana massal atau bank run pada tingkat lokal. Untuk memitigasi ini, ada 3 langkah. Yang pertama, fase 1 atau darurat dalam waktu 1-3 bulan. Bank menerapkan forensic accounting audit. Pelaksanaan audit forensik menyeluruh pada cabang yang terdampak. Kedua, pembukuan biliet fisik, pembatasan ketat pergerakan dan percetakan biliet deposito fisik di seluruh cabang, dan mandatory block leave. Yang kedua adalah transisi 3-12 bulan. Digitalisasi e-deposit. Peralihan ke biliet digital berbasis QR code transkripsi yang terekam secara real-time di core banking system. Yang kedua, reevaluasi access control, pembaruan akses kontrol matriks secara komprehensif pada sistem aplikasi bank. Yang ketiga adalah penguatan WBS, whistleblowing system, aplikasi whistleblowing system yang sepenuhnya independen dan terjamin keamanannya. Fase yang terakhir adalah resiliency, pembentukan behavioral risk monitoring untuk mendeteksi anomali perilaku pegawai secara prediktif sebelum fraud terjadi. Dan yang terakhir adalah anti-fraud culture, menanamkan budaya tata kelola yang ketat di semua tingkatan organisasi, top-down approach, sesuai dengan pedoman standar OJK. Transformasi ekosistem dalam adaptasi industri. Dampak dari transformasi pencegahan, ketiga cara pencegahan tadi ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama adalah bank menekan resiko legal dan reputasi secara drastis, sekaligus menciptakan tingkat efisiensi operasional yang tinggi. Dari sisi nasabah, mendapatkan akses verifikasi saldo deposito secara transparan, aman, dan real time. Dan regulator memfasilitasi standar audit yang lebih ketat dan memastikan kewajiban transparansi parkat atau biliet bank nasional terpenuhi. Membangun masa depan perbankan, transisi paperless banking, penghentian bertahap ketergantungan pada biliet, kertas menuju konfirmasi elektronik penuh via mobile banking, dan yang terakhir continuous auditing, meninggalkan metode audit sampling berkala tradisional menuju deteksi transaksi anomali real-time berbasis teknologi. Fraud berskala sistemik tidak lagi bisa dilawan semata dengan kertas dan SOP manual. Kolaborasi digitalisasi transkripsi dan budaya tata kelola adalah kunci tunggal resiliensi perbankan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.